Tepat hari ini, Wardah Tinamawa gerak cepat. Inara Rusli dan Insanul Fahmi terancam 5 tahun penjara. Tepat hari ini, langkah tegas Wardah Tinamawa mulai mengguncang jagat maya. Setelah berbulan-bulan memendam luka, diam dan mencoba bertahan demi rumah tangga. Akhirnya, ia memilih jalan yang paling berat, melaporkan suaminya, Insanul Fahmi serta Inara Rusli, yang disebut-sebut sebagai pihak ketiga di balik retaknya rumah tangganya. Saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Cek atau apa, Kak? Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Karena menurut saya setiap manusia mau dia berhijab mau apa ya sama aja manusia juga, dia punya nafsu, dia tetap tergantung imannya dia kan gitu. Jadi dia dapat laporan atau dilaporkan dengan video barang bukti itu dari rumahnya di narasi itu. Melihatnya gimana? Ya sebenarnya menurut saya agak lucu ya, yang namanya CCTV itu kan kepemilikan orang yang punya rumah. Posisinya kan berada di dalam rumah juga. Kalau tiba-tiba bocor, ya pastinya kan orang-orang yang terkait, yang terlibat di dalam rumah tersebut. Nah itu yang harusnya mungkin nanti diperiksa, ya kan? Pasti penyidik juga akan memeriksa siapa-siapa, ya kan? Sebagai awalnya kan mungkin diperiksa sebagai saksi dulu, ya kan? Yang mengetahui, ya kan? CCTV itu mengetahui setiap hari apakah di rumah itu ada security atau mungkin ada asisten rumah tangga, itu kan pasti akan dipanggil semua oleh penyidik gitu loh. Tapi yang lucu kalau itu bocor kan pasti ada seseorang yang membocorkan, karena nggak mungkin CCTV rumah kok bisa bocor sendiri. Namun siapa sangka laporan itu kini membuka bab baru yang jauh lebih besar dari sekedar isu perselingkuhan. Dugaan pernikahan siri antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi tanpa pengetahuan atau izin istri sah membuat situasi memanas dan menyeret kasus ini ke ranah hukum yang sangat serius. Wardah Tinamawa tidak lagi sendiri, hukum kini berbicara. Jika pernikahan siri itu terbukti, maka jalan panjang penuh konsekuensi siap menanti seluruh pihak yang terlibat. Menurut KUHP pasal 279, menikah lagi tanpa persetujuan istri sah atau melakukan pernikahan secara ilegal dapat berujung pada hukuman penjara hingga 5 tahun untuk suami. Hukuman yang sama untuk wanita yang dinikahi dan lebih mencengangkan lagi, penghulu dan saksi pun dapat ikut terjerat sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana. Artinya, seluruh pihak yang ada dalam proses itu, baik sadar maupun tidak, dapat terseret dalam kasus besar yang hari ini mulai menjadi sorotan publik. Dari klarifikasi yang IF berikan, justru kita melihat ada tindak pidana lain yang lebih mudah pembuktiannya daripada tindak pidana zina. Apa itu? Tindak pidana penyelundupan perkawinan. Ini diatur dalam pasal 279 KUHP yang lama dan pasal 402 KUHP yang baru. Seseorang yang melangsungkan perkawinan tapi dia tahu ada penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan itu, maka dia bisa diancam pidana. Nah, dalam kasus ini si IF tetap melangsungkan pernikahan sirinya padahal dia tahu bahwa istri sahnya tidak mengizinkan. Ini bisa kena pidana. Pembuktiannya lebih mudah karena apa? Ada salah satu pemuka agama yang sudah mengakui bahwa dialah yang menikahkan siri. Yang kedua, si IF sendiri dalam beberapa video sudah mengakui bahwa dia sudah menikah siri dengan seorang wanita lain. Gitu teman-teman. Inilah yang membuat tindakan Wardah Tina hari ini begitu besar gaungnya. Ia tidak hanya menuntut keadilan untuk dirinya sebagai istri sah, namun juga membuka pintu untuk mengungkap seluruh fakta yang selama ini tertutup rapat. Badai itu semakin nyata. Isu perselingkuhan yang semula hanya desas-desus kini menguat setelah adanya rekaman CCTV, saksi, hingga pengakuan yang simpang siur dari berbagai pihak. Dan kini laporan polisi Wardah Tina menjadi pemicu utama yang membuat kasus ini naik level dari drama rumah tangga menjadi proses hukum yang bisa menjatuhkan hukuman pidana kepada 3 pihak sekaligus. Dia kan nikahnya katanya nikah siri ya. Kalau misalkan lo tahu soal tuh laki single, ngapain nikah siri? Nikah bener lah, nikah mewah, megah ya kan? Iya kan? Bener dong, ngapain nikah siri? Nikah biasa aja, nikah mewah, nikah megah gitu kan, ke yang nikah yang normal gitu. Kayak gitu sih.
Tapi Itu laki tuh menurut gue sih parah banget sih. Lu bilang kasihan ini, kasihan nonton, tapi lu gak bilang lu kasihan bini sama anak lu. Anak lu kan jadi bakal nonton itu podcast. Ya kan suatu saat itu anak akan jadi anak yang dewasa, bakal jadi dewasa dan bakal punya teman banyak. Lu bakal masuk SMP, SMA, bakal kuliah, dan itu kan udah dewasa, udah ngerti. Nah bapak gue kok ketahuan ini gini kok malah belainnya yang lain, gak belain gue. Nama gue gak disebut, yang kasihan tuh nama orang lain. Itu sih yang parah sih, menurut gue tuh jahat. Siapa namanya? Pokoknya ya lakinya lu jahat lah. Sementara itu, Inara Rusli tengah menjalani hari-harinya di bawah sorotan publik. Nama baiknya, citra dirinya, dan kehidupannya kini berada di titik paling rentan. Insanul Fahmi pun berada dalam pusara dilema yang ia buat sendiri. Setiap langkahnya kini harus dipertanggungjawabkan di depan hukum. Wardah Tina tak lagi diam. Hari ini menjadi saksi keberanian seorang istri yang akhirnya bangkit demi martabatnya. Ia memilih berdiri, mengambil langkah yang tidak banyak perempuan mampu ambil, dan menyerahkan semuanya pada proses hukum. Dan kini Indonesia menunggu. Akankah hukum membuktikan dugaan itu benar atau justru membuka fakta yang sama sekali berbeda? Satu hal yang pasti, tepat hari ini langkah Wardah Tina Mawar telah mengubah arah hidup 3 orang sekaligus, dan badai besar baru saja dimulai. Inara, udah bener-bener kamu jadi janda kayak Raya. Karena lagi melejit-melejitnya malah kesandung kasus video. Aku ini belum mandi Inara, baru bangun tidur. Aku udah greget. Sebenarnya aku pengen bikin video ini pas udah cantik, udah make up, tapi udah nggak apa-apa lah ya. Setelah beritanya ini menyebar luas, akhirnya dari pihak laki-laki datang ke podcastnya Dr. Richard untuk menjelaskan bahwasanya mereka ini sudah menikah pada bulan Agustus, sehingga apa yang mereka lakukan itu halal karena sudah sepasang suami istri. Dari POV-nya istrinya sendiri, kenapa dia melaporkan suaminya? Karena dia tidak diberitahu bahwasanya suaminya sudah menikah dengan Inara. Dan dari POV-nya Inara sendiri, dia bilang kalau si Inara ini nggak tahu ini atau laki-laki ini tuh sudah punya anak dan istri, atau dalam artian masih terikat status pernikahan. Kalau tanggapan aku sendiri sih ya nggak mungkin ya Inara ya. Kayak jawabannya metu kayak Inara, kan wong pinter Inara, kan wong ayu, cerdas, cermat, smart. Kan maning dikelilingi sama relasi pertemanan kamu itu orang-orang yang pintar, berpendidikan. Tapi kamu waktu itu udah pernah speak up ya di depan TV, katanya kamu tuh deket sama seseorang, tetapi kamu tidak mau meng-up orang tersebut ini siapa karena sebelum ditentukannya tanggal pernikahan. Kan secara nggak langsung kamu sudah punya pandangan kayak kamu menikah sama orang ini. Kan juga kamu kan cerita, walaupun itu nikahnya siri, tapi kan kamu cerita sama keluarga kamu atau sama orang terdekat kamu. Masa? Atau minimal kalau bukan keluarga atau orang terdekat kamu sendirilah, masa kamu tidak mencari bibit-bibit bobot latar belakangnya calonnya kamu ini, langsung nikah satu-satu aja meskipun itu siri ya Inara. Seharusnya kan kalau orang mau menikah itu kan dicari dulu latar belakangnya, ini orang gimana, atau minimal ya ini orang statusnya apa gitu loh. Masa langsung gitu aja, kan nggak mungkin Inara. Apalagi kamu kan sudah pernah berumah tangga, kan kamu punya pengalaman, nggak mungkin lah Inara. Ya kalaupun itu mungkin, masa sih kamu segitu, maaf ya, segitu bodohnya Inara sampai mau gitu loh dinikahin tanpa kamu tahu latar ya udahlah Inara lah. Sukses ya ke depannya, semoga nggak di cancel kultur